Saya pemula baru belajar untuk bikin bakso, bahan tambahan apa saja yang dibutuhkan supaya hasil baksonya kenyal dan keras. Kalau kita ngomong bahan tambahan yang dibutuhkan apa dan Anda baru belajar, kemungkinan sih agak susah karena biasanya bahan tambahan ini tergantung dari resep yang kita gunakan juga. Nah, sebelum kita bahas masalah resep, untuk membentuk suatu resep juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya seperti daging yang digunakan apa. Sapi dan ayam tentu memiliki karakter yang berbeda sehingga kemungkinan bahannya juga berbeda. Lalu kalau misalkan nih sudah diputuskan pakai sapi misalkan, nah, grade sapi yang dipakai seperti apa? Tentu beda grade, misalkan yang banyak lemak, yang sedikit lemak, tentu bahan yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Lalu faktor yang ketiga, takaran tepung dan esnya berapa? Kalau dagingnya bagus, pilih yang grade-nya yang bagus, tapi takaran tepungnya terlalu banyak, esnya terlalu banyak, kemungkinan juga ya kenyalnya jadi jelek, sehingga bahan tambahan yang dibutuhkan juga akan banyak juga. Makanya kalau kita ngomong bahan tambahan apa yang diperlukan agak susah sih, cuma nggak apa-apa. Saya coba untuk memberikan gambaran hari ini, pendek saja, setidaknya Anda dapat gambaran dan bisa berhasil dulu bikin baksonya. Nanti kalau Anda ternyata butuh untuk meningkatkan kualitasnya, entah lebih murah, entah lebih kenyal, lebih keras, Anda bisa menghubungi tim saya, nanti bisa dibantu untuk bikin resep dan konsultasi lebih lanjut tentang bahan sehingga hasilnya lebih bagus. Oke, yang pertama kita umum dulu, kita anggaplah bikin bakso dari daging sapi, tinggal takaran tepung dan esnya berapa banyak. Saya asumsikan Anda bikin di rumah dulu lah. Dimana kalau sudah di rumah ini berarti takaran tepung dan esnya bisa Anda atur sendiri dan Anda sudah tahu bahwa takaran tepung dan es yang semakin sedikit seharusnya menghasilkan bakso yang lebih bagus. Nah, asumsi saja nih, Anda pakai daging yang bagus tapi tepungnya tidak terlalu banyak, sekitar 10-20% dari jumlah dagingnya, esnya juga sekitar 20% dari jumlah dagingnya. Takaran ini sudah bagus sehingga bahan yang diperlukan kemungkinan cuma Anda perlu menambahkan bahan yang berjenis fosfat seperti Wendapos M17, di mana ini seharusnya cukup, tinggal Anda pastikan proses bikinnya tepat dan proses rebusnya tepat, seharusnya kenyalan sudah bagus. Tapi bagaimana kalau sekarang Anda bikinnya di penggilingan, yaitu takaran esnya tergantung tukang giling. Anggap kondisi yang sama, dagingnya sudah bagus, sapi, tepungnya juga Anda sudah pas sedikit, tapi esnya dari pihak ketiga, dari tukang giling. Kalau kasusnya sudah seperti ini, maka kemungkinan Anda perlu menambahkan tidak cuma Wendapos saja, tapi Anda perlu menambahkan yang namanya karagenan KRI 02, di mana fungsi dari karagenan ini untuk mengikat cairan yang berlebihan, sehingga kalaupun ternyata dari tukang gilingnya ini esnya terlalu banyak, hasilnya masih bisa kenyal, masih bisa bagus. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini, kasus yang bagus tadi sudah selesai, bagaimana kalau sekarang maunya bikin yang murah? Nah, kalau Anda ingin bikin bakso yang murah, nomor satu yang harus Anda ingat adalah jangan menggunakan tepung yang terlalu banyak. Memang harga tepung itu murah, bisa menurunkan harga, tapi kualitasnya jadi jelek. Hal yang seharusnya dilakukan, mungkin Anda bisa mencampur dengan ayam, atau Anda cari grade daging yang lebih murah seperti MDM, tetelan, dan sebagainya. Itu bisa Anda pakai sebagai kombinasi dengan daging sapinya sehingga takaran tepungnya masih tetap bagus dan hasil baksonya lebih bagus lagi. Nah, kalau sudah Anda pakai grade-grade daging yang murah tadi seperti MDM, tetelan, dan sebagainya, kemungkinan juga bahan tambahannya perlu ditambahkan lagi. Jadi nggak cuma Wendapos dan karagenan, tapi Anda perlu menambahkan bahan yang sifatnya adalah protein, karena protein ini fungsinya mengikat lemak, di mana kalau daging yang murah umumnya lemaknya itu banyak. Nah, protein ini bisa Anda dapatkan macam-macam sih. Yang paling standar, paling mudah itu bisa Anda dapatkan dari putih telur. Tapi kalau mau yang lebih bagus kualitasnya, bisa Anda dapatkan dari ISP atau M100FT. Silakan Anda pilih yang mana. Intinya kalau menggunakan daging yang murah, yang banyak lemaknya, kemungkinan Anda perlu menambahkan protein tambahan. Jadi dari 3 contoh kasus yang sudah saya sebutkan tadi, saya harap Anda ada gambaran bahwa sebenarnya bahan tambahan itu macamnya memang banyak, karena tergantung dari kebutuhan resepnya seperti apa. Dan karena saya nggak tahu takaran resep Anda seperti apa, bagaimana, sehingga akan susah juga untuk merekomendasikan bahan yang tepat itu gimana. Cuma kalau amannya, kalau gini deh, mungkin untuk gambaran supaya lebih gampang. Kalau resep Anda premium, dalam arti dagingnya banyak, grade-nya bagus, tepungnya sedikit, esnya sedikit, seharusnya bahan tambahan yang digunakan akan semakin sedikit, dimana ya mestinya Wendapos saja sudah cukup. Tapi kalau Anda butuhnya yang lebih murah, semakin murah, biasanya bahan tambahan yang digunakan itu harus lebih banyak lagi. Karena prinsipnya semakin murah kan berarti dagingnya semakin sedikit atau semakin jelek, sehingga perlu ditunjang dengan bahan-bahan tambahan pangan yang lain supaya kekenyalan baksonya bagus. Lalu kalau ngomong tentang keres, ya keres sendiri ada bahan yang berbeda lagi, yaitu bisa menggunakan WBS 500. Cuma kembali sih, keres ini juga banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau ditanya takaran yang pasnya gimana, ya
Kembali sih, perlu konsultasi kayaknya, perlu lihat resepnya gimana, dan Anda nggak usah khawatir. Kalau kesusahan, saya ada tim yang bisa membantu Anda. Nomornya nanti saya cantumkan di deskripsi, silakan Anda lihat di sana. Dan seharusnya kalau Anda konsultasi akan lebih tepat, lebih sesuai dengan apa yang Anda inginkan.